Akhir zaman adalah momentum pengungkapan dan pelurusan berbagai hal, yang secara esensi dapat dipahami sebagai saat di mana kebenaran ditegakkan. Terungkapnya hal-hal yang telah menjadi misteri tak terpecahkan selama ribuan tahun dalam sejarah umat manusia, pun sebenarnya dapat pula dilihat sebagai sebuah gejala, atau tanda-tanda telah dimulainya hitungan mundur menuju akhir zaman. Adapun mengenai tujuan Sang Pencipta menyampaikan visi akhir zaman pada nabi dan orang tertentu di masa lalu, tampaknya semata-mata agar manusia dapat waspada. Karena bagaimanapun juga, situasi di akhir zaman adalah situasi yang sangat sulit, yang berpotensi membuat umat manusia menyimpang jika tidak ada peringatan yang memadai untuk itu. Sejalan dengan pertimbangan ini, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengungkapkan, hikmah didahulukannya tanda-tanda kiamat ialah untuk menyadarkan orang-orang yang tengah lalai serta menghimbau mereka bertaubat dan bersiap-siap. Pada masa sekarang, kata apokalipse umumnya merujuk pada makna akhir dunia. Etimologinya dianggap berasal dari Latin apokalipsis dan Yunani kuno apokalipsis, yang secara harfiah berarti mengungkap. Richard Goswiller menjelaskan jika kata apokalipse adalah sebuah istilah Yunani yang ditemukan dalam Perjanjian Baru, yang berarti penyingkapan atau pengungkapan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui dan yang tidak dapat diketahui selain melalui penyingkapan. Dalam bidang eskatologi, literatur apokaliptik akrab kita temukan. Literatur apokaliptik umumnya merinci visi tentang akhir zaman yang diwahyukan Sang Pencipta kepada para nabi atau orang-orang suci di masa lalu, melalui perantara utusan surgawi, malaikat. Atau dapat juga melalui mimpi. Nabi Daniel misalnya, tokoh suci yang dikisahkan dalam Alkitab dan juga dikenal dalam tradisi Islam, diriwayatkan mendapatkan penglihatan apokaliptik melalui mimpinya. Sepanjang sejarah umat manusia, ada banyak para nabi dan tokoh-tokoh suci dari berbagai agama yang diriwayatkan mendapatkan pengetahuan apokaliptik. Nabi Adam mendapatkan visi bahwa dunia akan mendapatkan pemurnian melalui bencana banjir bah dan bencana kebakaran api. Nabi Idris mendapatkan visi bahwa di masa depan sejarah akan dimanipulasi oleh pihak tertentu. Nabi Muhammad mendapatkan visi bahwa menjelang akhir dunia umat manusia akan dilanda perang, berjangkitnya wabah, dan masih banyak lagi lainnya. Begitu juga Buddha Gautama, mendapatkan visi yang dapat dikatakan senada dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, yaitu tentang perang dan wabah penyakit. Kenyataan bahwa pengetahuan apokaliptik adalah merupakan wahyu tentang akhir dunia, yang tampaknya menjadikan makna kata apokalipse dalam bahasa Inggris dapat berarti wahyu dan dapat pula berarti akhir dunia. Pengetahuan apokaliptik dari para nabi dan orang suci dari masa lalu inilah, yang kemudian menjadi literatur bergenre apokaliptik dalam naskah-naskah suci berbagai tradisi agama. Meskipun visi tentang kejadian di masa depan telah sampai pada kita melalui naskah-naskah apokaliptik, namun kenyataannya, visi tersebut tetap saja tidak mudah untuk dipahami. Kesulitan memahami nubuat tentang akhir zaman memang dapat dipahami. Itu dikarenakan narasinya terkadang bersifat metafora. Dan walaupun beberapa di antaranya bukanlah sebuah metafora, tapi narasinya tidak secara spesifik menyebutkan waktu kejadian, sehingga pada akhirnya kita tetap dituntut untuk berupaya menafsirkan. Mengenai pendapat sebagian kalangan bahwa kata apokalipse adalah istilah yang berarti penyingkapan selubung, yang merujuk pada fenomena pengungkapan kepada orang-orang istimewa tertentu, tentang sesuatu yang tersembunyi dari umat manusia, pada dasarnya, dapat pula diterima sebagai suatu pendapat yang ada benarnya. Oleh karena, beberapa bunyi nubuat tentang akhir zaman, secara tersirat mengindikasikan jika sesi atau babak akhir zaman dapat dianalogikan layaknya babak akhir pada sebuah film atau drama. Di mana pada bagian akhir itu, hal-hal yang sebelumnya samar dan merupakan misteri, satu persatu akan diungkap dan diperjelas, sehingga pada akhirnya, kita yang menonton dapat mengetahui dan memahami keseluruhan jalan cerita film atau drama secara utuh. Bahkan, selama ini pun kita sebenarnya sudah terbiasa mengibaratkan kehidupan di dunia ini sebagai panggung sandiwara. Di dalam Al-Quran sendiri, hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64, yang berbunyi, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Di sisi lain, dengan analogi demikian, kita dapat memahami bahwa saat menuju akhir zaman adalah saat di mana banyak hal yang sebelumnya merupakan misteri dan menjadi teka-teki sejarah yang tidak terpecahkan, akan dapat terungkap satu demi satu. Begitu juga dengan pemahaman sejarah masa lalu yang menyimpang, akan pula mendapat pelurusan. Intinya,
Akhir zaman adalah momentum pengungkapan dan pelurusan berbagai hal, yang secara esensi dapat dipahami sebagai saat di mana kebenaran ditegakkan. Ini setidaknya sejalan dengan makna dari etimologi kata kiamat yang berasal dari bahasa Arab qiyamah yang berarti bangkit atau tegak. Jadi, jika dalam tradisi Barat akhir waktu dinyatakan dalam bentuk terminologi apokalipse yang artinya pengungkapan, maka dalam tradisi Timur, misalnya di Arab, akhir waktu dinyatakan dalam bentuk terminologi kiamah atau kiamat yang artinya bangkit atau tegak. Dua sudut pandang untuk satu tema yang sama ini, tentu saja menarik untuk diamati. Saya pribadi melihat ini sebagai kenyataan bagaimana motivasi dan prinsip hidup memengaruhi alam berpikir dan aspek spiritual manusia. Orang di Barat yang sifat alaminya cenderung menaruh minat yang besar pada upaya eksplorasi atau penjelajahan untuk mencari hal-hal baru, menemukan dirinya tidak mengetahui banyak hal dalam dunia ini. Setelah mencermati wahyu apokaliptik, yakni informasi tentang masa depan, kesadaran yang segera muncul dalam benak mereka adalah, oh oke, hal yang selama ini tidak kita ketahui, ternyata akan terungkap di depan sana. Sementara itu, orang di Timur yang sifat alaminya cenderung menaruh minat yang besar pada hal-hal yang sifatnya hakiki, termotivasi untuk senantiasa mencari dan menuntut hal itu. Setelah mencermati wahyu apokaliptik dari para nabi, kesadaran yang segera muncul dalam benak mereka adalah, alhamdulillah, hal-hal yang hakiki sungguh-sungguh akan dapat ditegakkan di depan sana. Apapun itu, dengan memadukan dua sudut pandang ini, kita dapat memahami akhir dunia sebagai saat di mana terungkapnya selubung berbagai hal, yang dulunya adalah misteri ataupun dirahasiakan dari pengetahuan umum. Saat itu kebenaran sejati ditegakkan dan hal yang dulunya bengkok akan diluruskan. Karena itu, terungkapnya hal-hal yang telah menjadi misteri tak terpecahkan selama ribuan tahun dalam sejarah umat manusia, pun sebenarnya dapat pula dilihat sebagai sebuah gejala, atau tanda-tanda telah dimulainya hitungan mundur menuju akhir zaman. Adapun mengenai tujuan Sang Pencipta menyampaikan visi akhir zaman pada nabi dan orang tertentu di masa lalu, yang kemudian menjadi bahan literatur apokaliptik pada hari ini, tampaknya semata-mata agar manusia dapat waspada. Karena bagaimanapun juga, situasi di akhir zaman adalah situasi yang sangat sulit, yang berpotensi membuat umat manusia menyimpang jika tidak ada peringatan yang memadai untuk itu. Sejalan dengan pertimbangan ini, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengungkapkan, hikmah didahulukannya tanda-tanda kiamat ialah untuk menyadarkan orang-orang yang tengah lalai serta menghimbau mereka bertaubat dan bersiap-siap. Demikianlah, pada video sebelumnya yang berjudul, Penjelasan Ciri Maitreya, Satria Piningit, Imam Mahdi atau Budak Angon, saya telah mengungkap bahwa Budak Angon adalah hamba Allah yang berperan sebagai pengungkap secara terang benderang riwayat sejarah umat manusia. Pengetahuan Budak Angon tentang sejarah umat manusia sebagian berasal dari wahyu apokaliptik yang sebelumnya telah disampaikan oleh para pendahulunya. Ia mampu menerjemahkan bahasa-bahasa simbolik yang digunakan dalam nubuat para pendahulunya. Ini sejalan dengan yang diungkap Prabu Jayabaya dalam wangsitnya pada bait 171 yang berbunyi, hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Juga sejalan dengan bunyi sebuah hadis yang mengatakan bahwa Mahdi adalah pelindung ilmu, pewaris ilmu semua nabi, dan sadar akan segala hal. Bunyi kalimat pewaris ilmu semua nabi, dapat kita maknai bahwa Mahdi mengetahui ilmu yang tersirat ataupun yang tersurat yang telah disampaikan utusan-utusan sebelumnya. Sebagian lagi, pengetahuan Budak Angon berasal langsung dari petunjuk Allah. Dalam artian, hal itu belum pernah disampaikan oleh para nabi atau utusan-utusan Allah sebelumnya. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.